Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu udah bagus. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis supaya nanti keren. Keren betul, sampean tuh keren betul, sujud di bumi. Wah itu pol kerennya tuh, hebat ya. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjong? Tawa ini ingin Hasan. Yang seru yang apa? Enggak yang lain yang geging. Gonjong siapa? Semua. Sama lagi. Itu malaikat mesti itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa ini? 5 menit, dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren nggak? Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Kalau sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya punya ya. Jangan yang priai yang itu, yang nggak priai itu. Di gudang ya. Di mana Pak? Sampai mesin deh. Ayo, mesin sebagai saksi. Ya bagus. Saksinya apa? Kubuta gitu. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Ya, pas waktu sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadapan-hadapan itu saksi sama yang disaksikan. Begini ini intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah, kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus ummi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarjufu fuadu. Dia gemeteran sekali. Nangis pulang itu yarjufu fuadu nangis. Terus bilang ke Khadijah zamiluni zamulini. Coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai yang mana sama khotobah atau pakai mudzakkar ghaib al mudzakkar mukhatab jamak tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang normalnya kalau perempuan kan zamilini karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni apa? Pakai khitab jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemulin. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau ketakutan. Nggak usah lah banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Bos. Akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Kalau saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah tuh senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Takut kamu nggak jadi nabi ya? Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayat. Waraqah bin Naufal itu penginjil, dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya ma ra'aita ma datara, apa yang kamu lihat? Nabi cerita. Kata Waraqah bin Naufal hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Bahasa lainnya malak itu namus hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuwah ya, tahun awal apa? Itu uniknya Waraqah itu bilang begini.
bilang begini, ini Waraqah bin Naufal bilang begini, doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka kaum, ketika kaum kamu ngusir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, tokoh yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu kerijiyah, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fiyajat anhina akhrajaka kaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab, karena sama nama latihan bikin mesin saja diambil latih bahasa Arab, bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang alami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiron illa antum. Terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Ya, yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali, dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah, kira-kira umur 53 berapa? Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai mengalami diusir oleh nasib itu ya ada alamat. Cuma itu udah alamat nubuwah, alamat terlantar. Jadi itu bedanya. Karena yang nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi Khadijah itu masih gak terima, padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi. Tudzilluhul ghamamah tuti'u sahab, pada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi Maisarah menyaksikan apa, dinaungi oleh apa, mendung tadi, macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli, masih cari definisi yang ini agak absurd lah. Kata Khadijah gini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang sohibuka, nanti cerita ke saya. Ya, Nabi itu lugu, nggak ngerti kalau itu dites. Ya, suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini malak, ini Jibril, ini teman saya datang. Ya, Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh ya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak-agak di pangku manja. Fakasyafat an auratiha, sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama tidak usah bayangkan kelihatan apanya itu. Makanya saya bilang agak. Ya kira-kira bukunya saja lah yang lebih mudah. Tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Akhirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih? Enggak, lari. Yang Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril, nggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh sekarang datang lagi. Oh Nabi diambungi, subhanallah. Ini yang saya tunggu-tunggu, Kang. Itu malaikat betul, bukan setan. Karena kalau setan tahu aurat kamu tahu. Artinya apa? Dalailun nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil, yaitu Waraqah bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil, bukan kayak yang sekarang Lukas Matius. Tentu jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf, yang apa? Enggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khadijah tambah mantap. Jadi Nabi dites saja ada tahu, ya lugu saja. Temanmu masih lari. Terus setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya ya sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Kalau ada orang senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi ya, melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu, maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa, kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra, kitab akademik. Beliau kalau ngendikan tuh awaluman amana minar rijal Abu Bakar wa minan nisa
Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid. Supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awal man amanah Khadijah itu merengut. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awaluman amanah minar rijali Abu Bakrin, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali sudah dimerdekakan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti ginilah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama, tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama, tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama lagi lah. Supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua, mau tidak mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid si'ah, tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini, wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini. Lah yang sampean wa awaluman ngerameni minggu masjid. Sudah gak apa-apa, yang penting awaluman apa? Masuk kategori awal. Nah ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin, semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awal syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, siapa? Yasirnya, sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling gak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu, sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mu'idakum al-jannah, sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya, beliau menangi apa? Fatwa apa? Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah ini kalau gini terus anak Islam orang-orang sopan kok repot. Beliau pas jalan-jalan ngerti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya bon itu harus tarung. Dan dia petarung yang buruk. Jadi kalau tarung itu menangan, ya uangnya banyak. Barokahnya kalau tarung apa? Menangan dari gulat kan. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini nih cocok. Karena kalau yang sopan-sopan ini kayaknya repot. Walhasil Nabi spontan tuh, Allahumma aizal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti aizal Islam bi Banser, gak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan nggak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kalau sopan kan ya jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo nak badis. Monggo. Ya gak pantas-pantasnya. Oh, steril kan dulu. Pas pamret sopan, Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak, yang minta buku banyak. Singkat cerita, betul. Karena Nabi yang berdoa itu sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islam, hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun mungkin. Itu saja tidak mesti kamu. Akhirnya Umar itu Islam. Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad, masih jangkar, kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Laqad soba, dia sudah keluar dari agama permanen ya oleh kaum jahiliyah, yaitu agama jahiliyah. Ketemu sama temannya, apa Mar, kamu cari Muhammad, ngapain dia? Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. Laqad ja'a bidinin muhdas, dia membawa agama baru. Terus kata temannya, kamu ngapain ngurusin Muhammad? Adik kamu itu sudah kantor dia, urusin dulu adik kamu. Wah, masa iya? Soalnya nyari Fatimah itu adiknya, di rumah iparnya. Ketika datang di situ adiknya pas belajar sama suaminya, belajar surat Toha ma anzalna alikal Qur'an apa litasqa illa tazkiratal
liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati aula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Wangi sumpah. Ini enggak mungkin kalam manusia, kalam seindah ini enggak mungkin kalam manusia. Singkat cerita dia aslinya Islam terus nyari Nabi. Kebetulan Nabi sedang ikhtafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Ketika Nabi mau masuk karena dia terkenal preman, kata Hamzah, ya Rasulullah kamu sembunyi, Umar saya ngadapin Hamzah. Dia menceritakan iman. Setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? Itu marani Umayyah Abu Jahal. Awas ganggu Rasul Muhammad. Wah suka. Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai karena sekarang gantian diancam Umar. Bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan khitab fasda' bima tu'mar. Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backingan bernama Allah. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak Umar. Ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar, ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kayak. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita di mana. Yang penting itu niatnya baik, biniatin sholihah dengan niat yang baik. Jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itu, layyinal janib. Ketika mau meninggal, itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia, yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insafnya Abu Bakar? Karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang nggak terwakili oleh orang sopan. Coba kalau ada penjahat, orang Solo atau orang Jogja yang sopan-sopan itu, terus ada penjahat sakit sana. Tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura, tamunya lari ya. Mau apa? Artinya gini loh ya. Ya kalau ngadepin penjahat mungkin pas orang Madura, kalau menerima tamu pas orang Solo. Ya proporsional saja lah, nggak usah memaksakan. Paham ini dong ya? Clear ya? Ya clear ya? Jadi hidup itu proporsional saja. Ya coba saja, punya acara keren terus menerima tamunya Madura, Batak, apalagi yang keras-keras. Medan.